Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Elifa Feni Rahayu NPM 0171, yang kedua Septiana Iscasari NPM 197, yang ketiga Tiara Novianis Karmelati NPM 198. Kami akan mempresentasikan materi tentang seleksi dan jenis pelatihan lintas budaya. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Tiara Noviani NPM 0198. Yang pertama adalah seleksi. Perusahaan multinasional melakukan rekrutmen ini untuk membantu mengidentifikasi calon karyawan dan memotivasi mereka untuk melamar pekerjaan di perusahaan. Nah, setelah karyawan ini melamar, maka perusahaan multinasional ini melakukan proses seleksi. Perusahaan biasanya lebih memilih karyawan ekspatriat karena keterampilan, dinamisme, dan hubungan serta jaringan mereka ini lebih luas dengan jenis profesional di seluruh dunia. Namun terdapat kemungkinan juga bahwa karyawan ekspatriat ini mengalami kegagalan karena terlalu banyak beban pekerjaan yang ia terima saat ditempatkan di anak perusahaan di negara asing, sehingga hal ini dapat merugikan kedua belah pihak, baik karyawan dan juga perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan multinasional ini harus melatih orang-orang jauh sebelum penugasan asing untuk membekali para ekspatriat agar sukses dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya adalah ekspatriat. Ekspatriat ini sangat penting untuk pertumbuhan bisnis internasional karena mereka memberikan keterampilan, bakat, inovasi, kewirausahaan, dan transfer pengetahuan. Siklus karir ekspatriat ini, langkah pertamanya adalah mengidentifikasi karyawan terbaik di negara asal dan menawarkan bekerja di anak perusahaan di negara asing. Misalnya, perusahaan Unilever menawarkan pekerjaan untuk orang-orang Indonesia agar ditempatkan di anak perusahaan di Singapura misalnya. Nah, hal ini harus dikoordinasikan dengan anak perusahaan tersebut terkait posisi yang membutuhkan tambahan ekspatriat. Namun, kebanyakan tawaran ini biasanya ditolak oleh para karyawan karena alasan pribadi seperti orang tua, pasangan, anak, kehidupan sosial, dan lain-lain. Kemudian, sebelum menugaskan karyawan, perusahaan ini juga harus mempersiapkan karyawan dengan pelatihan bahasa, orientasi sosial, pengetahuan budaya asing, yang hal ini bertujuan sebagai bentuk orientasi lingkungan baru dan mencegah kegagalan ekspatriat yang merugikan. Nah, situasi dan tingkat kegagalan ekspatriat ini, yang pertama adalah biasanya disebabkan karena kurangnya kompetensi teknis dan manajerial. Yang kedua, ketidakmampuan karyawan untuk menyesuaikan diri dengan iklim organisasi. Yang ketiga, kedewasaan pribadi dan emosi karyawan. Yang keempat, paket bayar tidak menarik. Yang kelima, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan rekreasi yang buruk. Kemudian yang keenam, ada kondisi hidup dan kerja yang tidak aman. Yang ketujuh, masalah keluarga, dan yang kedelapan ada karyawan gagal dengan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, kegagalan ekspatriat ini sebenarnya tidak hanya merugikan pihak karyawan saja, namun juga merugikan perusahaan karena perusahaan akan kehilangan biaya yang pernah dikeluarkan ketika mengirim ekspatriat tersebut. Kemudian biaya relokasi SDM yang tentunya memakan dana yang besar. Kemudian ketersediaan SDM pengganti yang memakan waktu dan dapat mencemari nama baik perusahaan karena mencerminkan bahwa perusahaan ini gagal dalam menerapkan kebijakan, proses maupun teknik ketika melakukan seleksi. Nah, yang selanjutnya adalah ada teknik seleksi. Yang pertama ada orientasi diri. Orientasi diri ini meliputi harga diri, kepercayaan diri, dan kesejahteraan mental. Karena ekspatriat dengan harga diri, kepercayaan diri, dan kesejahteraan mental yang tinggi dapat menyesuaikan minat mereka dalam kebudayaan di negara asing. Kemudian yang kedua ada orientasi terhadap orang lain. Orientasi terhadap orang lain ini ada dua dimensi, yaitu hubungan dan komunikasi. Hubungan ini berkaitan dengan memelihara hubungan yang sehat terhadap
karyawan lain maupun orang-orang di sekitar mereka. Kemudian orientasi komunikasi ini mencakup kesediaan ekspatriat untuk belajar tentang bahasa di negara tersebut. Yang ketiga, ada kemampuan untuk memahami secara akurat. Keakuratan persepsi ini mungkin terjadi ketika orang melihat orang lain melalui pikiran terbuka. Nah, ekspatriat ketika mereka melihat warga negara tuan rumah, ini harus dilihat dari sudut pandang mereka. Jadi, kita harus menyesuaikan budaya mereka itu tidak dipandang secara sebelah mata. Kemudian yang keempat, ada persepsi variasi budaya. Perusahaan multinasional harus mempertimbangkan variasi budaya antara negara asal ekspatriat dan budaya negara tuan rumah. Misalnya, Amerika Serikat dan Inggris. Manajer Amerika ketika ditempatkan di Inggris tidak merasa kesulitan karena kesamaan budaya, bahasa, dan ketersediaan jenis dan standar fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun fasilitas-fasilitas yang lain. Kemudian yang kelima ada kompetensi teknis dan manajerial. Kegagalan ekspatriat ini sebenarnya ada banyak kasus seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, kandidat yang tidak kompeten secara teknis dan manajerial ini sangat banyak dan biasanya kegagalan ini ditunjukkan selama tahap awal penugasan tersebut. Nah, selanjutnya ada kemampuan beradaptasi. Perusahaan multinasional ini yang memperkerjakan ekspatriat ini harus menilai kemampuan kandidat untuk beradaptasi dengan budaya negara tuan rumah dan budaya perusahaan asing. Selanjutnya ada usia, pengalaman, dan pendidikan. Ini adalah hal yang sangat penting. Selanjutnya ada status, kesehatan, dan keluarga, ada latar belakang pendidikan, minat, dan kemampuan beradaptasi pasangan, serta dalam teknik seleksi ini juga harus memperhatikan motivasi, berprestasi, dan kepemimpinan. Karyawan dalam penugasan internasionalnya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan kreatif dibandingkan dengan karyawan nasional, sehingga perusahaan ini harus memilih kandidat yang kuat dalam motivasi berprestasi dan keinginan untuk menjunjung perusahaan yang akan ditempatkan. Selanjutnya adalah status karyawan asing. Nah, status keluarga para kandidat ini perlu dipertimbangkan dan dievaluasi selama proses seleksi. Biasanya perusahaan multinasional itu memilih 3 kategori dalam proses seleksi ini. Yang pertama adalah pemuda yang belum menikah. Yang kedua, pasangan muda yang menikah tanpa anak. Yang ketiga, pasangan muda menikah dengan anak-anak yang masih muda. Hal ini karena nanti tidak ada yang diberatkan ketika kandidat tersebut ditugaskan secara berpindah-pindah di negara-negara lain. Kemudian selanjutnya ada teknik seleksinya memperhatikan bahasa, kemudian memperhatikan keinginan yang kuat untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan, serta sikap positif. Nah, sikap seorang karyawan ini mempengaruhi secara signifikan terhadap kinerja pekerjaannya, baik dalam kemampuan memelihara hubungan sesama karyawan, atau kemampuan dalam beradaptasi terhadap budaya organisasi maupun budaya di negara tersebut itu juga harus ditunjukkan dan menjadi pertimbangan dalam sikap positif calon kandidat tersebut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Septiana Iscasari dengan NPM 1901010197 akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Tiara. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pelatihan lintas budaya. Apa sih pelatihan lintas budaya itu? Pelatihan lintas budaya mengacu pada berbagai kursus pelatihan yang berbeda. Namun, pada intinya bertujuan untuk mengembangkan kesadaran di antara orang-orang di mana kerangka budaya yang sama tidak ada.
Selain itu, pelatihan lintas budaya dirancang untuk mempersiapkan karyawan untuk penugasan luar negeri dengan memfokuskan pada pengembangan keahlian dan sikap yang dibutuhkan untuk interaksi yang berhasil dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Jenis pelatihan lintas budaya dibagi menjadi dua, yaitu pelatihan kesadaran lintas budaya dan pelatihan khusus budaya atau negara. Tujuan dari jenis pelatihan lintas budaya ini yaitu untuk mengevaluasi dan secara konstruktif mengatasi tantangan perbedaan budaya yang dapat dibawa ke tempat kerja. Metode pelatihan lintas budaya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengasimilasi budaya. Pengasimilasi budaya adalah alat yang terdiri dari sejumlah skenario kehidupan nyata yang menggambarkan interaksi dan harapan lintas budaya yang membingungkan. Yang kedua yaitu metode kontras Amerika. Metode ini melibatkan demonstrasi perilaku yang sepenuhnya bertentangan dengan apa yang terlihat dalam konteks budaya saat ini. Metode ini digunakan oleh Stewart di Amerika untuk melatih orang-orang pergi ke luar negeri sehingga dinamai kontras Amerika. Yang ketiga yaitu kriteria referensi diri atau SRC, referensi yang tidak disadari terhadap nilai-nilai budaya sendiri dalam komunikasi dengan orang-orang yang berasal dari budaya lain. Metode ini dikembangkan oleh Lee pada tahun 1966 yang mengusulkan prosedur 4 langkah untuk mengatasi kriteria referensi diri. Yang keempat, simulasi area. Simulasi menciptakan situasi interaksi yang alami dengan orang-orang dari budaya lain. Yang terakhir yaitu model kesadaran diri budaya. Model kesadaran budaya mencakup penggunaan kaset video dengan tema dan permainan peran. Selanjutnya, saya Eliva Feni dengan NPM 0171 akan melanjutkan penjelasan terkait jenis bidang pelatihan dan pengembangan di International Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama ada pelatihan teknis, didasarkan pada latar belakang keterampilan teknis untuk melakukan pekerjaan baru dengan sukses. Bahkan hampir semua karyawan adalah yang berkinerja terbaik di pekerjaan mereka sebelumnya. Lalu ada pelatihan fungsional, dipekerjakan dalam pekerjaan fungsional seperti akuntan, pengacara, dosen, spesialis, dan lain-lain. Lalu pelatihan keterampilan manajemen strategis yang bertujuan untuk mengembangkan warga negara tuan rumah. Lalu pelatihan hubungan manusia atau keterampilan lunak. Keterampilan hubungan manusia atau soft skills merujuk sebagian besar ke keterampilan interpersonal seperti komunikasi, keterampilan kepemimpinan, keterampilan motivasi, keterampilan komitmen, analisis transaksional, membangun tim, dan keterampilan bekerja dalam tim. Lalu, pelatihan lintas budaya. Pelatihan lintas budaya adalah yang paling signifikan dan kritis di antara bidang pelatihan global. Proses pelatihan lintas budaya, yang pertama ada analisis kebutuhan organisasi, yang kedua analisis budaya individu karyawan, yang ketiga analisis penugasan karyawan, yang keempat merancang pelatihan lintas budaya, yang kelima menyampaikan program, dan yang enam melakukan evaluasi program. Proses pelatihan lintas budaya. Yang pertama ada pelatihan bahasa. Bahasa memainkan peran utama dalam bisnis internasional. Meskipun bahasa Inggris ini banyak digunakan dalam transaksi bisnis internasional, tetapi sebagian besar pemangku kepentingan seperti pelanggan, perantara, pemasaran, mungkin tidak melakukan komunikasi dalam bahasa Inggris. Bahkan di negara berbahasa Inggris seperti India, Malaysia, dan Papua Nugini. Oleh karena itu, terdapat pelatihan bahasa. Lalu, pelatihan pola pikir global. Globalisasi adalah suatu tindakan menyeluruh yang meliputi globalisasi bisnis, globalisasi budaya, globalisasi teknologi, dan sejenisnya. Namun, faktor bisnis, budaya, teknologi, dan sosial nasional atau domestik tetap berlaku. Faktanya, budaya nasional dan domestik atau faktor sistem politik dan sistem sosial negara mempengaruhi bisnis internasional di mana ia beroperasi.
Lalu pelatihan tim internasional. Tim di MNC terdiri dari karyawan yang diambil dari budaya yang saling bertentangan dan karena nilai, norma, dan perilaku di samping beragam keterampilan teknis dan fungsional. Oleh karena itu, MNC melatih karyawan dalam membangun tim dan keterampilan kerja tim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.